kita bisa mendapatkan lagi banyak support ya. Yep. Mas, support Mas. Karena menurut aku pribadi Sudah dicatat. Sudah dicatat. Baru juga mulai udah promosi aja. Kapan lagi gitu Mas Sandi? Mas Sandi. Nih Shana nih, musik seriosa bisa, musik pop bisa, musik rock sekarang ya kan? Sampai kolaborasi membawakan musik campur sari bareng sama legend-legendnya juga udah pernah Shana. Iya. Udah kenal musik dari usia? 3 tahun. Diperkenalkan oleh orang tua dari usia 3 tahun. Bener-bener best female musician banget. Aduh, ini nih, wujud dan indahnya warna-warni musik Indonesia dari berbagai genre udah dicobain semua sama Isyana. Kira-kira warna musik Indonesia ke depannya kayak gimana, Syan? Tahan. Mari kita bahas tentunya bersama Isyana Saraswati, saya Indro Kayam, dan Mas Menteri kesayangan kita, Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Mas Sandiaga Uno. Dalam podcast Wonderful Indonesia, semua ada di Indonesia aja. Syan, mungkin Mas Sandi juga baru tahu kalau ternyata kamu itu terlahir dari musik klasik. Iya Mas, baru tahu nggak sih? Dengar banget, keren banget. Oh, Tadi berasa kasih, ada di Mas. Vienna gitu. Aduh, terima kasih. Kok tiba-tiba concert hall gitu. tertarik mencoba karir dengan genre pop tuh gimana ceritanya, Syan? Sebenarnya aku memang suka berbagai macam genre ya, jadi nggak berpatok pada ya walaupun aku mengambil pendidikan formal di musik klasik, tapi bukan berarti aku tidak mau membuka pintu kesempatan untuk yang lain. Betul. Dan kebetulan banget tahun 2014 nggak pernah nyangka juga bahwa pada akhirnya bisa masuk ke industri musik Indonesia gitu ya, entertainment gitu. Karena ya pikirannya udah bakal ya di dunia klasik, mimpi jangka panjang aku pengen bikin sekolah musik, jadi guru, master kelasnya di arah situ aja gitu Saat kan. ada kesempatannya kenapa nggak dicoba? Tiba-tiba gitu ya? 2014 akhir ditawarin oleh salah satu label untuk bergabung dan jadi singer-songwriter di situ dan sampai titik hari ini deh. Alhamdulillah. Nah, kita juga penasaran banget sebenarnya, Syan ya. Sebenarnya kalau Mas Sandi itu suka genre musik yang seperti apa sih, Mas? Iya, Mas. Eklektik ya, jadi nyampur-nyampur gitu. Karena memang dari kecil senang dengar musik, terus musiknya itu berubah-ubah tergantung lingkungannya, tergantung situasinya juga. Jadi cukup spektrumnya sangat luas ya. Dari senang juga musik klasik dan ngikutin banget waktu di sekolah di luar negeri itu setiap minggu nonton konser klasik. Jadi kebetulan di luar negeri itu kalau di sekolah kan ada yang rutin tuh. Juga sampai ke akhir-akhir ini dangdut koplo juga dengerin. Wow, serius Mas Sandi? Dengerin lagu-lagu Denny Cakna, Sobat Ambyar, sampai juga dangdutnya Bang Haji. Bang Haji, aduh, pasti ya. Baru collab nih aku Mas sama Bang Haji. Playlist yang lagi rutin banget didengerin sama Mas Sandi apa belakangan ini? Ganti-ganti karena aku pakai playlistnya yang lari bareng. Karena kan kita ini ada grup lari, terus kita bawa speaker kecil gitu. Dan kita memang nggak pakai headset karena agak bahaya kalau lari di Jakarta pakai headset. Jadi pakai speaker kecil ini tergantung yang hari itu lagi tugas. Kadang-kadang ada lagu-lagunya Dewa, terus ada lagunya campur-campur ya, Via Valen, lagunya Bro Nino juga. Asik, Bro Nino. Dan tadi gue nungguin sebenarnya, Syan. Apalagi pas abis minggu kemarin tuh dengerin di Karisma Event. Aduh, terima kasih Mas Sandi kemarin diajak manggung. Isyana nggak ikutan nih kemarin. Di mana sih nggak Karisma diajak? Event Nanti next sama Masih akan banyak. Nanti next. Kan next kemarin kita, soalnya kita kick off kemarin, kick off untuk event. Iya. Jadi untuk event di seluruh Nusantara kemarin kita kick off dan makasih banget Terima kasih teman-teman Mas. udah gabung. Boleh dengar amin kick off event di Indonesia. Amin. Amin. Karena udah lama ya, Udah lama setahun banget lebih Mas ya. Sandi. Super kangen sih. Kangen banget sih. Nah, Syan, menurut kamu sendiri nih, sekarang tren musik di Indonesia tuh anginnya lagi kemana sih, Syan? Menurut aku ya pribadi, anginnya sekarang lagi eksploratif banget sih. Dan itu bisa dilihat dari
lagi kolaborasi banget nggak sih? Betul, Ya. musimnya kolaborasi ya. Musimnya kolaborasi, mau lintas genre maupun genre yang sama menurut aku. Betul, karena ada perbedaan juga ya Mas Andi. Kalau zaman dulu kan orang tuh denger musik kan nunggu apa yang sedang ditayangkan di televisi biasanya, atau diputar di radio. Tapi kan sekarang semuanya by demand. Betul. Orang kepengen denger apa aja tuh sesimpel jempolnya pengen mencet yang mana aja gitu. Tinggal search aja. Jadi mungkin kalau misalnya kita ditanya soal pandangan musik Indonesia saat ini, nggak cuma ngomongin soal pelakunya aja, tapi penikmat musiknya pun juga sangat berkembang ya sekarang ya. Jadi setiap genre musik tuh ada kuenya gitu. Betul. Gimana? Kalau Mas Andi sendiri gimana Mas melihat perkembangan warna-warni musik Indonesia? Keren banget sih, kita tuh kaya ya, dari Sabang sampai Merauke, terus Miangas sampai Pulau Rote itu we're the singing nation. Jadi di Danau Toba nyanyi, di Flores nyanyi, nyampe ke Labuan Bajo nyanyi. Semuanya tuh ada melodi dan menurut saya inilah keberagaman Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika ini betul-betul hidup dengan musik ya. Dan musik kita ini beradaptasi. Jadi dengan sesuai lokasinya, beradaptasi juga dari unsur-unsur musik luar, ada keroncong yang bisa jadi bagian dari satu adaptasi. Waktu kemarin Bang Haji Roma kesini cerita bahwa dangdut itu adalah adaptasi dari Delhi, dari musik Melayu, dan ini adalah sebuah khazanah yang menurut saya kita perlu lebih tingkatkan secara kemasan agar warna-warni musik Indonesia ini bisa menjadi bukan hanya jadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi bisa juga layak di skala global. Gitu. Betul. Jadi setuju banget. bukan hanya kita punya kearifan lokal, tapi kita punya wawasan global. Jadi musik Indonesia itu masuk sebagai world music ya. Ada pop, rock, jazz, hip hop, sampai ada electronic dance music juga. R&B dan warna-warna musik lainnya itu nyambung sama kita, dan collab-collab kita itu keren banget ya. Kalau ngelihat kemarin Weird Genius itu keren banget. Latih ya? Iya, jadi ada business not as usual gitu. Biasanya kan kita business as usualnya itu dikotak-kotakin. Betul. Tapi ini sekarang kita kan sudah apalagi campur adukan semuanya. Udah campur aduk dan ternyata sangat melodi itu sangat enak didengar, dan untuk kita berkegiatan justru menambah kita semangat. Ngomongin soal campur aduk nih Mas Andi, Isyana nih belakangan ini juga karya-karyanya mencoba untuk berani keluar dari comfort zone. Sebenarnya bukan comfort zone Isyana mungkin ya, tapi comfort zone pendengarnya gitu. Isyana sekarang mengambil progressive rock dengan sentuhan klasik. Kan bisa dibilang itu bukan musik yang biasa didengerin sama pendengar kamu, Syan. Iya sih, tapi lagi-lagi aku selalu berpegang teguh sama pendirian aku ya sebagai musisi, yaitu berkarya jujur aja apa adanya. Aku kan spontaneous banget ya kalau bikin karya, dan mungkin ya fase hidup aku sekarang apa adanya seperti ini. Dan aku juga udah bukan di fase yang jumlah pendengar itu adalah segalanya gitu loh. Tapi apresiasi yang diberikan oleh para pendengar aku dengan lagu-lagu sekarang tuh itu lebih penting. Jadi yang betul-betul pesannya sampai kepada mereka ya benar-benar sampai itu kan. Itu aja sih. Ngomong-ngomong soal Isyana, nggak peduli soal angka nih ya, tapi lagu Unlock the Key-nya Isyana yang juga merupakan salah satu lagu dengan progressive rock sentuhan klasik ini udah ditonton di YouTube lebih dari 1 juta orang. Wow. Nah itu loh, tapi aku bener-bener nggak nyangka loh itu. Wow, di luar ekspektasi banget. Jadi terima kasih semua yang sudah stream nonton Unlock the Key. Jadi itu boleh dibilang sebagai pleasant surprise ya? Iya. Nggak nyangka sampai Nggak itu? nyangka sama sekali. Kalau menurut Mas Andi, gimana Mas Andi? Sekarang itu kan semua musik yang dirilis kelihatan langsung angkanya. Musisi-musisi kan kadang-kadang suka terjebak sama angka ya. Betul. Aduh, ini sebenarnya kalau angkanya segini berhasil atau enggak sih musik? Itu kalau kita yang emang ada di dunia itu, Mas Andi, suka khawatir pada akhirnya nanti orang akan lebih ke numbers minded gitu ketika menciptakan karya. Kalau menurut Mas Andi sendiri, pesannya apa sih Mas buat para generasi muda yang mungkin sekarang lagi mencoba untuk jadi musisi di Indonesia? Just be true to yourself. Kan kalian kan artis. Jadi kita sih udah meng-outsource creative thinking sama creative mind kepada kalian performer sama artis. Jadi produce what you really think is the best you can do. Jadi yang terbaik dikaryakan, giliran masyarakat akan menilai nanti. Dan saya yakin karya-karya kalian ya pasti akan memiliki satu nilai jual yang sangat tinggi ya.
Dan terkadang ya kita kan jadi instant minded nih dengan sosmed kan. Aduh, likes-nya cuma segini atau views-nya cuma segini. Kenapa cuma segini? Tapi ini yang coba saya lagi berikan satu, terutama di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita sekarang sudah mulai shifting, mulai pivot dari quantity to quality. Ya memang kalau views atau likes itu ada nilai komersialnya, tapi kita juga ingin mendorong selain daripada nilai komersial harus juga punya nilai culture. Betul. Apa footprintnya kepada harus nature. genuine ya Pak ya? Iya, harus ada genuine dan itu harus kita hargain. Jadi buat saya sih tidak menjadi satu, kalau misalnya kebetulan views-nya sedikit atau likes-nya sedikit, ya sudah memang itu kan namanya roda kan ada naik, ada turun. Dan satu saat kita dapat satu yang hits, jutaan views seperti kayak Isyana. Dan Isyana ini adalah salah satu contoh musisi di Indonesia yang kebetulan memang teman dekat memberikan contoh yang sangat baik Pak. Dia bener-bener ngelakuin apa yang pengen dia lakuin dan ternyata tetap berhasil aja tuh. Iya tuh. Aku sih percaya dengan karya yang dihasilkan dari hati akan sampai ke hati para pendengarnya. Jadi buat yang mau berkarya, stay true to yourself. Yang paling penting tuh hati berarti ya. Betul. Follow your heart. Yes. Hatinya musik Indonesia itu, Syan, katanya musik dangdut. Karena dangdut is the music of my country. Masuk. Dan ini kita pengen ngucapin terima kasih juga sama Mas Andi. Karena kita dengar info nih, Mas Andi mengusulkan dangdut jadi warisan budaya UNESCO. Iya. Alasan itu apa, Mas? Jadi gini, beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah, mungkin 10 tahun yang lalu, dangdut itu pernah diusulkan dan ternyata tidak dilanjutkan. Nah kemarin tahun lalu bulan Desember kita baru dapat penghargaan UNESCO Intangible Cultural Heritage, jadi warisan budaya tak benda ini pantun, tapi kita bareng-bareng sama Malaysia. Dan pantun ini, nah kita ngomong pantun, saya mau kasih pantun dulu sebelum ngomong dangdut. Siap Mas Andi. Jangan terlalu serius. Buah ceremai, buah semangka. Cakep. Belinya dari Pulau Sumatera. Cakep. Mari cintai musik Indonesia. Cakep. Agar karya anak bangsa semakin cetar membahana. Jalan-jalan ke Tasikmalaya. Lanjut. Pulangnya membeli pepaya. Cakep. Marilah kita terus berkarya agar Indonesia selalu berjaya. Amin. Nah, ngomong dangdut. Dangdut ini menurut saya sesuatu yang sangat layak diusulkan kembali. Dan itu secara nggak sengaja juga. Jadi memang serendipity ya. Kita lagi video conference call, pakai Zoom sama teman-teman dari Kementerian Luar Negeri, terus juga dari Kemenparekraf. Terus kita bicara mengenai tahun ini ada the World International Year for Creative Economy. Jadi tentang ekonomi kreatif. Tahun ini nih, 2021, dan Indonesia yang ikut mendorong. Apa ya yang bisa kita tinggalkan? Terus bicara, terus saya bilang, gimana kalau dangdut? Terus semuanya setuju. Nah, terus kita selidiki, kenapa dangdut waktu itu sempat berhenti, karena pernah didorong sekitar 10 tahun yang lalu. Terus kita undang Haji Rhoma Irama. Siapa lagi? Ke sini beserta PAMI, karena kita butuh yang mengusulkannya harus dalam bentuk organisasi masyarakatnya. Dan Persatuan Artis Musik Melayu itu ternyata memang pernah dilibatkan waktu pemerintah ingin mengajukan sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi ada beberapa syarat yang sepertinya pada saat itu belum terpenuhi. Misalnya yang diajukan itu usianya sudah lebih dari 1 generasi dan lebih dari 50 tahun. Terus kedua, bahwa punya living legend yang bisa dijadi referensi. Dan sekarang kita kan punya King of Dangdut, punya peran yang sangat besar dalam menciptakan begitu banyak gelombang, bukan saja dari segi budaya, tapi juga dari segi seni dan dari segi ekonomi. Karena puluhan juta masyarakat loh yang bergantung sama dangdut. Jadi dangdutnya Indonesia ini sekarang kita usulkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kita lagi siapkan tahun ini, tahun depan akan kita ajukan. Bukan hanya punya penggemar yang paling banyak di Indonesia, udah jadi satu bahan disertasi oleh profesor-profesor di luar negeri, terutama di Amerika dan di Australia. Dan saya yakin musik dangdut ini selain membuka lapangan pekerjaan, juga mensejahterakan banyak orang. Dan sudah selayaknya kita memberikan penghargaan
dengan mengajukannya sebagai warisan budaya tak benda di UNESCO. Terus ternyata begitu kita dengar ceritanya bahwa Bang Arji Roma bilang bahwa yang pertama break the barriers itu adalah ada brass sections, ada beat, ada drum. Itu pertama kali dimasukin ke dalam satu orkestrasi dari dangdut ini yang tadinya hanya sangat simple, sangat Melayu begitu, dengan instrumen-instrumen dasar seperti itu. Nah, dangdut ini menjelma menjadi suatu industri dan saya yakin sebetulnya ya campuran musik yang sangat khas Indonesia kan ada elemennya India, ada Melayu, ada Arab, ada. Nah ini betul-betul jadi Bhinneka Tunggal Ika karena keindonesiaannya walaupun ada dangdut pantura, ada dangdut yang lain, tapi semuanya kalau bicara dangdut itu pasti dangdut is the music of my country, my country, oh my country. Nah Isyana ini Mas Andi adalah seorang musisi Indonesia yang sempat berkolaborasi sama para legend-legendnya nih. Pernah kolaborasi sama almarhum Didi Kempot. Terus abis itu pernah kolaborasi juga sama Haji Roma Irama. Perasaan gimana sih? Susah nggak sih kolaborasi lintas genre gitu? Susah sih, pasti susah karena itu kan bukan genre keseharian aku ya. Tapi aku mencoba untuk tetap membawa warna Isyana lah ke lagunya gitu. Biar nggak terlalu pressure juga ya. Aku nonton tuh yang sama almarhum Mas Didi Kempot kan. Nonton langsung kan? Nonton langsung. Ada kamu pas di videonya ke-shoot. Semangat banget. Soalnya dia terlihat nyaman sekali Mas Andi. Iya, aku mencoba untuk ya karena Sobat Ambiar. Sobat Ambiar. Cendol dawet kan? Cendol dawet. Nah, sekarang saatnya Wonderful Box. Apa Mas tuh? Andi dan Isyana, sekarang ada challenge nih yang sudah disediakan di dalam Wonderful Box yang ada di depan sini. Saya kita lihat bawa ya. apa isinya kira-kira. Oke, challenge untuk Wonderful Box hari ini, nyanyikan lagu dangdut favorit kamu. Nah, kira-kira siapa duluan nih? Mas Andi atau Isyana duluan nih? Aku nggak berani mendahului Andre sih. Aku mau bawain lagunya Via Valen. Mantap. Siapa Mas Andi yang mana nih? Sayang, opo kowe krungu cerita hatiku, menggala engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku. Belum habis itu padahal. Belum habis. Rabaka luntur tresnoku. Bagus banget loh liriknya. Sampai nanti putih rambut kamu nggak bakal luntur cintaku, saya. Iya. Oke, sekarang gilirannya Isyana Sarasvati. Berdua kali. Loh, ngajak-ngajak. Orang yang dapat challenge kamu juga. Oke, ini lagu kesukaan aku dari SD, Kopi Dangdut. Coba Syan. Kalau ku pandang kelip bintang nun jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Dangdut is the music of my country, oh my country. Dangdut is the music of my country, my country of my country. Ah, my country. Isan tuh goyangannya tuh udah otomatis tau nggak? Gitu. Iya memang, itu nggak bisa dibohongin sih. Tapi emang bener ya, nggak ada satupun masyarakat di Indonesia yang kalau denger musik dangdut udah kepasang, badannya otomatis pasti joget tau nggak? Jempol naik sih langsung. Jadi saya selalu bilang memang digitalisasi itu bukan hanya masa depan musik Indonesia, tapi sudah kita lalui sekarang dan buat saya di tengah-tengah pandemi ini justru terakselerasi. Nah, teman-teman sudah banyak yang masuk ke dalam adopsi digitalisasi dan saya lihat bahwa teman-teman semua semangat. Nah, tapi memang atmosfernya beda. Seperti kemarin misalnya, saya kan sama Mas Tama kan di acara Karisma Event Nusantara. Memang pasti beda sebagai performer nyanyi seperti kemarin yang hibrid gitu sama nyanyi pas kalau lagi yang benar-benar konser lapangan gitu. Banyak orang gitu ya. Konser banyak orang. Tapi inilah bagian dari adaptasi. Itu. Dan pemerintah menempatkan diri sebagai fasilitator. Karena kita ingin memfasilitasi Mbak Isyana, Nino, dan lain-lain untuk transformasi digital. Karena pertunjukan itu bisa hybrid atau offline tergantung COVID-nya kan. Betul. Bisa tergantung situasi ya. Tergantung situasi dan itu yang panduan yang kita udah berikan. Jadi
Kemenparekraf yakin bahwa kalau konser offline harus dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Dan kita yakin sih bahwa teman-teman di kepolisian hadir juga loh nontonin. Kemarin ya saya lihat nonton RAN juga, nonton Karisma Event Nusantara, Pak Kapolri juga nonton di rumah, Pak Presiden juga mengirimkan video bahwa yuk kita sama-sama, kita mumpung nih sekarang sudah di masuk tahun kedua ya pandemi ini, kita harus segera untuk melakukan satu transformasi offline kalau COVID-nya mengizinkan, hybrid kalau keadaannya masih 50-50. Masih bisa diupayakan. Tapi saya udah ngomong sama teman-teman performer, inilah the new reality. Apakah bisa saya jamin? Belum tentu bisa saya jamin. Tapi bisa dicoba. Yang bisa saya jamin bahwa pemerintah hadir. Ya. Pemerintah akan membantu untuk memberikan panduan agar teman-teman bisa berkarya lagi dan mudah-mudahan pertunjukan offline bisa hadir kembali. Mudah-mudahan jangan terlalu lama lagi kita menunggu ya Mas Andi ya. Tapi berarti faktanya kemarin Karisma Event Nusantara kan menjadi kick off ya Mas Andi. Berarti nanti selama protokolnya dipatuhi dengan baik, event sudah boleh dijalankan lagi ya Mas? Iya, sudah pasti. Jadi kemarin ini langsung bergerak. Sudah bergerak Java Jazz misalnya. Mbak Dewi datang, San, kita udah mau mulai. Bulannya kalau nggak salah Agustus, Juni, Juli itu persiapan. Panduannya dari tadinya biasanya 15 panggung, hanya 5 panggung karena harus lebih dan semuanya pakai testing dan lain sebagainya. Berani nggak? Berani. Tapi sponsornya juga berani. Kitanya juga berani, Kementerian Pariwisata, dan kita udah gandeng kepolisian dari awal. Jadi inilah bentuk daripada adaptasi yang harus kita lakukan dalam pola di tengah-tengah pandemi ini. Tentunya kan kita harus tekan angka penularan COVID-19. Jadi kita bilang sampai beli souvenirnya harus menggunakan digitalisasi. Itu yang harus mereka lakukan dalam rangka persiapan. Waduh, kita ngerasa berterima kasih banget ya sama Sandi ya, bahwa musik itu menjadi sebuah hal yang difikirkan banget. Apalagi kemarin kita juga tahu Mas Andi punya program akselerasi, yang sebenarnya kepanjangannya itu apa sih Mas? Akselerasi, aksi, selaras, dan sinergi. Oke. Ini program pendampingan ya, kita arahkan untuk penciptaan dan monetisasi. Monetisasi ini penting banget, karena ya semua juga suka seni, semua suka budaya, tapi at the end of the day kan kantong kita mesti terisi. Nah, bagaimana monetisasi produk-produk kreatif berdasarkan konten, nilai budaya, dan warisan lokal. Nah, saat ini program akselerasi dilaksanakan pada subsektor musik, seni pertunjukan, seni rupa, dan penerbitan. Oh, itu jadi yang kemarin Mas Andi jalan-jalan itu ya? Iya, yang saya keliling itu, yang kita dorong. Jadi fokusnya masih di 5 destinasi super prioritas nih, Nino, di belakang Nino. Coba saya cek dulu, Nino. Nah. Ini apa? Isyana, kanan. Mandalika. Oke, ini Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Likupang. Likupang, bukan Lingkupang. Likupang itu di Sulawesi Utara. Nah, ini fokus kita. Bagaimana musik, seni, warisan lokal, nilai budaya, pertunjukan, seni rupa di 5 destinasi super prioritas ini, kita harapkan juga akan ada karya-karya kreatif yang organik dan khas. Jadi harapannya nggak cuma musiknya aja ngangkat, nggak cuma musiknya tapi aja. Semua yang terlibat di sektor kreatifnya ikutan juga. 360 derajat menurut saya. Jadi harus, dan kita harus dukung produk-produk tersebut, karya-karya tersebut, karena inilah kemandirian dan pemerataan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena kita lihat kan memang banyaknya di Jakarta, di Bandung, Jogja, Bali. Kita harus meratakan ke seluruh wilayah Indonesia, dan 5 destinasi super prioritas ini adalah ekosistem yang ingin kita sentuh. Nah, selain produk kreatif, kegiatan akselerasi ini juga fokus pada socio entrepreneurship. Nah, ini kewirausahaan berbasis kreatif. Jadi socio kreatifpreneur ini sebagai target jangka menengah. Kami ingin pelaku-pelaku seni ini memberikan satu suntikan nilai tambah dari segi apa yang mereka lakukan, dari segi sosial, mereka memberdayakan masyarakat, komunitasnya, dan pelaku-pelaku ini menjadi kolaborator dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, salah satu contohnya ini keren banget. Kita punya produk akselerasi itu di Labuan Bajo, yang kita sebut sebagai Flores Human
Orchestra. Jadi Flores Human Orchestra. Jadi kan Flores ini terkenal sebagai the singing island. Semuanya bisa nyanyi di Flores ini. Jadi kita ingin menjahit ini semua. Produk akselerasi ini akan kita angkat dan kita mungkin nanti showcase di salah satu event yang besar. Gue baru merhatiin ternyata bajunya Mas Sandi tuh musik. ada alat musiknya juga. Musik. Ini batik Belitung. Oh, Belitung. Batik Belitung. Jadi sebenarnya kolaborasi itu nggak cuma antara musik dan musik aja ya Mas Sandi. Iya, Betul. Harusnya semuanya tuh bisa benar-benar. Salah satunya Mas Sandi. Nih saya juga ada kolaborasi juga nih Mas Sandi. Apa nih? Ngomongin soal ekonomi kreatif. Jadi sekarang itu kan zaman UKM. UKM itu adalah usaha kuliner musisi. Bukan usaha kecil menengah ya. Aku punya produk makanan namanya Kokojo. Ini betis kambing Mas Sandi. Betis kambing. Betis kambing. Kebetulan bikinnya juga sama teman-teman Embel. Oh, Embel. Wow. Ini Embel nih anak-anak Bandung hebat banget. Iya, anak-anak Bandung. Punten Mas Sandi, nanti boleh dicoba. Oh, ini betis ya? Betis kambing. Pak sambal mata loh. Uhuy. Kojonya daging, kokojo. Kojo itu artinya jagoan ya kan? Waduh, pas lagi Sunda. buka puasa nih. Oke. Thank you banget nih. Thank you banget Mas Sandi. Nah, untuk ini aku harus terima kasihnya pakai pantun. Oke. Beli alpukat barang ibunda. Cakep. Alpukat dibeli dari seorang lansia. Tetaplah semangat generasi muda. Ciptakan karyamu, Kokojo, harumkan Indonesia. Sebenarnya kan karya utama kita tetap musik kok Mas Sandi. Loh ini kan UKM. Usaha kuliner musisi. Usaha kuliner musisi. Shan, ini sebelum kita akhiri nih Mas Sandi, aku izin nanya sama Isyana. Isyana kan udah kolaborasi sama penyanyi pop, sama penyanyi dangdut. Campur Sari udah dicoba juga kolaborasi. Band rock kemarin sama Dead Squad juga. Rencana besar seorang Isyana Sarasvati tuh ingin berkolaborasi sama siapa lagi sih? Wah, kalau aku sih Mas Sandi mungkin? Jangan. Oh iya, boleh banget. Tidak pernah menutup kemungkinan apapun loh. Langsung view-nya dari 1 juta jadi 10. Dari 10 juta. Sama aku sebenarnya terbuka sih untuk kolaborasi dengan siapa aja. Karena sebenarnya yang kemarin ini semua organik banget. Berjalan. Nggak ada yang direncanakan ya? Nggak ada yang direncanakan. Tiba-tiba ketemu aja kesempatannya? Iya, dan aku emang anaknya senang berkolaborasi. Oh iya, jadi tadi kita lihat satu aja. yang belum dimasukin nih. Sama suami aja juga udah ya, Shan ya? Iya, suami juga. Kolaborasi. Kalau itu udah direncanakan kan? Enggak juga. Enggak juga? Enggak juga, awalnya. Tapi kalau menikahi dia? Weh. Oke, kita mulai ke pertanyaan yang benar aja ya. Harapan Isyana terhadap perkembangan warna musik Indonesia ke depannya gimana? Harapan aku semoga sebenarnya musisi Indonesia ini menurut aku sangat bertalenta ya. Semoga kita bisa betul-betul melebarkan sayap ke kancah internasional. Amin. Kita bisa mendapatkan lagi banyak support ya. Yep. Mas, support Mas. Karena menurut aku pribadi Sudah dicatat. supportnya karena memang banyak sekali musisi lokal yang sangat layak untuk dikenal dan Ya harapannya industri musik Indonesia bisa seperti Korea juga ya Mas Andi ya. lebih dari Korea. Harus bisa lebih juga insya Allah gitu. Karena Amin. Kami berdua sudah pernah mendapatkan penghargaan juga di Korea. Kita udah bisa menerima pasar luar di sini dengan baik. Harapannya pasar luar pun bisa menerima musik Pasti Indonesia bisa, dengan pasti baik bisa. juga. Yuk, sebelum kita tutup, mumpung ada 2 musisi yang keren banget ini. Waduh. Nah, di Wonderful Indonesia, kita minta Isyana sama Nino untuk berkolaborasi. Oke, Karena jadi- tadi kan bicara kolaborasi. Nanti saya hadiahin kalau habis satu lagu. Pasti ini, pantun. Ini terinspirasi dari Mas Andi juga nih kemarin di episode podcast Wonderful Indonesia Wonderful sebelumnya. Iya. 1, 2. Sinangga tulo tulo tulo, sinangga tulo tulo tulo, Sinangga tulo tulo tulo, sinangga tulo tulo tulo, sinangga tulo tulo, sinangga tulo tulo. Yes, ke hutan kota mencari bunga rafflesia. Bunganya langka, jumlahnya kurang dari 1 juta. Cakep. Terus berkreasi para musisi Indonesia
karena karya musik Indonesia selalu dicinta. Oke. Buah cermai, buah semangka. Oh, ada lagi. Belinya dari Pulau Sumatera. Mari cintai musik Indonesia agar karya anak bangsa semakin cetar membahana. Cakep. Terima kasih Mas Andi, kita sudah diundang ke sini. Terima kasih juga Isyana Sarasvati dan terima kasih sudah menonton podcast Wonderful Indonesia. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like pada video dan saling sharing di kolom komentar ya. Podcast Wonderful Indonesia, semua ada di Indonesia aja. Foto-foto